Halo Muslim. Muslim dong. Apa sih dia bilang halo Muslim? Muslim dong. Halo Muslim, kamu mau bertanya apa? Nggak ada yang ditanyain. Tuhanmu ada. Hmm. Ada gak? Tuhanmu ada gak? Tuhan itu bisa jadi manusia nggak? Ya apa sih yang jadi gak bisa? Tuhan itu ya pasti Ya bisa. sudah. Apa sih yang nggak bisa yang dijadikan Tuhan? Bisa. Tuh, sekarang saya tanya, Allah bisa nggak jadi manusia? Tapi kan jangan jangan jadi Nggak, bayi nggak, 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 saya tanya itu aja. Allah bisa nggak jadi manusia? bayi terus genete jadi rendah banget Allah gitu. bisa nggak jadi manusia? Terus dibunuh Nggak bisa Tuhannya kamu jawab ya? Kamu nggak logika berarti nggak bisa jawab. Allah bisa nggak jadi manusia? Itu aja pertanyaan saya, nggak usah ngeles. dalam konteks apa dulu nih? Allah bisa nggak jadi manusia? Terserah mau dalam konteks apa kek, konteks satu 2 3 kek. Allah bisa nggak jadi manusia? Jadi Pertanyaan saya apapun cuma itu. jadi apapun juga dia bisa. Bisa. Ya kenapa kamu mengatakan Tuhan saya nggak bisa jadi manusia? Ya kalau bisa ya sudah. Masalahnya Tuhannya mati digantung. Loh, Masa masalahnya Tuhanmu nggak bisa jadi manusia. enggak, masalahnya mati kalau Kalau masalahnya mati, dia bangkit. Berarti selesai masalahnya. bangkit Apa terus lagi jadi yang jadi masalah? Kan dia bangkit. Ada jadi masalah nggak? Nggak ada. bangkit jadi setan gitu, apa jadi arwah? Bagaimana kamu dikatakan bangkit jadi setan? Ya Berarti itu kalian semua nanti percaya hari kebangkitan nggak? Berarti kalian semua jadi setan dong nanti, bukan jadi manusia. Gitu. Oh, baru tahu aku. Jadi teman-teman ya, semua umat Islam, kalau dibangkitkan jadi setan, menurut Muslim sejati. konsep. Seorang Muslim mengajukan pertanyaan mendalam kepada Agatha. Benarkah Tuhan bisa menjadi manusia? Agatha memberikan jawaban dengan tenang dan penuh refleksi tentang iman, Yesus, dan pemahaman spiritual menurut keyakinannya. Tonton sampai akhir karena jawabannya bikin penasaran. Halo Muslim. Muslim dong. Apa sih dia bilang halo Muslim? Muslim dong. Halo Muslim, kamu mau bertanya apa? Nggak ada yang ditanyain. Tuhanmu ada. Hmm. Ada gak? Tuhanmu ada gak? Tadi itu konteksnya kan. Nggak ada konteks di sini. Itu apa? Tema ya. Ah, Temanya ada gak? Ya ada lah, kalau nggak ada Tuhan ya nggak ada bumi, nggak ada apa-apa itu. Ya pasti kalau nggak ada. ada kalau nggak ada Tuhan nggak ada bumi. Iya, nggak ada bumi, nggak ada orang, nggak ada hewan, nggak ada pohon. Lah Pasti Tuhan yang mana dulu ini? ya Tuhan yang di pencipta alam semesta lah nih. Maksudnya Yesus kan? Oh iya, kalau nggak ada Yesus memang nggak ada kamu, nggak ada semuanya, betul. Yesus mah anak manusia. Yesus itu Allah. Ah, Allah dari mana? Iya, Allah yang bisa menjadi manusia. Bukti Ah, bahwa dialah yang menciptakan manusia, makanya dia sendiri bisa jadi manusia. ada-ada aja. Loh memang ada. Tuhanmu yang nggak ada. Gak percaya saya. Coba Masa Tuhan? adanya Tuhanmu seperti apa? Jelaskanlah keberadaan Tuhanmu. Ya ada lah. Bahkan Ada dekat. aja dong, ngomong doang ada aja, gimana sih? Emang kamu pernah ketemu Yesus? Banyak orang yang bertemu dengan Yesus. Ah, itu mah ketemu dengan jin kali, apa setan ya. Oke, nabimu berarti ketemu jin, bukan ketemu Allah. Ya kan kamu. Loh, semua nabi-nabi itu ketemu Tuhan Yesus kok. Abraham melihat Tuhan Yesus, Musa melihat Tuhan Yesus, ya aku melihat Tuhan Yesus. Nah, Loh, kalau Allahmu nggak pernah ditengok sama para nabi, berarti bukan dia Tuhan. Kalau Allahmu ya tidak pernah dilihat oleh Yusuf, ya berarti bukan itu Tuhannya Yusuf. Tuhannya Yusuf ya Tuhan Yesus. masa makanya Tuhan kok bisa jadi anak, jadi bayi, Ya bisa lah, aneh-aneh. kalau tidak bisa itu batu. Coba kau Ya, tengok, batu bisa nggak jadi manusia? aneh, aneh gak? Iya, batu bisa Aneh. nggak jadi manusia? Nggak bisa. Itulah Jadi kalau Tuhan nggak bisa jadi manusia itu batu. bayangkan. Ah, Tuhan itu ngompol, terus dicelanain, oke, dibaju batu ngompol nggak? Batu ngompol nggak? kan. Itu dituhankan. Enggak, Logikanya gimana? batu ngompol nggak? Batu ngompol nggak?
Logikanya di mana? Iya, batu ngompol nggak? Logikanya di mana, Ya Mbak? logikamu nggak ada. Emang kamu tahu arti logika? Logikanya di mana? Kamu Nggak aja masuk. nggak tahu arti logika kok. Kamu kan nggak tahu arti logika. Nggak Tuhan tahu kan? itu Tuhan itu pencipta alam semesta. Gak bisa dibanding-bandingkan Iya, dengan itu apa. memang Tuhan Yesus. Itu memang Tuhan Yesus, betul. Tuhan Yesus apaan? Yesus mah diciptakan, udah jadi manusia. Itu Mana bukan ayatnya Tuhan. yang mengatakan Yesus diciptakan? Banyak di Bible. Mana? Tunjukkan ayatnya. Yesus diciptakan. Tunjukkanlah. Saya nggak bawa Bible. Saya Pembohong dong kau. bukan pembohong, memang Coba. kenyataan. Aku tanya. Tuhan itu bisa jadi manusia nggak? Ya apa sih yang jadi gak bisa Tuhan itu ya pasti Ya bisa. sudah. Apa sih yang nggak bisa yang dijadikan Tuhan? Bisa. Tuh, sekarang saya tanya. Allah bisa nggak jadi manusia? Tapi kan jangan jadi Enggak, bayi, enggak, saya tanya itu aja. Allah bisa nggak jadi manusia? bayi terus genete jadi rendah banget. Allah bisa nggak jadi manusia? Terus dibunuh. Nggak bisa Tuhannya kamu jawab ya? Kamu nggak logika berarti nggak bisa jawab. Allah bisa nggak jadi manusia? Itu aja pertanyaan saya, nggak usah ngeles. dalam konteks apa dulu nih? Allah bisa nggak jadi manusia? Terserah mau dalam konteks apa kek, konteks 1, 2, 3 kek. Allah bisa nggak jadi manusia? Pertanyaan saya cuma itu. Jadi apapun juga dia bisa. Bisa. Ya kenapa kamu mengatakan Tuhan saya nggak bisa jadi manusia? Ya kalau bisa ya sudah. Masalahnya Tuhannya mati digantung. Loh, Masa masalahnya Tuhanmu nggak bisa jadi manusia. enggak, masalahnya mati kalau Kalau masalahnya mati, dia bangkit. Berarti selesai masalahnya. bangkit Apa terus lagi jadi yang jadi masalah? Kan dia bangkit. Ada Jadi masalah nggak? Nggak ada. bangkit jadi setan gitu, apa jadi arwah? Bagaimana kamu dikatakan bangkit jadi setan? Ya, Berarti itu. kalian semua nanti percaya hari kebangkitan nggak? Berarti kalian semua jadi setan dong nanti, bukan jadi manusia. Gitu. Oh, baru tahu aku. Jadi teman-teman ya, semua umat Islam kalau dibangkitkan jadi setan menurut Muslim sejati. Konsep Gitu. Anda itu bikin bingung. Kok bikin bingung? Saya aja nggak bingung kok. Ya kalian aja kadang si Edis. Nah, sekarang kamu saya tanya, apakah umat Islam nanti dibangkitkan? pendebat Umat Islam nanti, umat Islam nanti dibangkitkan nggak? pendebat senior aja kayak Umat si RK, Islam nanti dibangkitkan nggak ketika mati? si RK sama si Edis Umat aja. Islam nggak usah curhat, jangan kayak mama-mama komplek. Kamu jangan lari. Kok kamu kayak ibu-ibu komplek begosip? Pertanyaan Ya. saya, apakah nanti umat Islam itu dibangkitkan? Si RK sama si Edis Apakah aja. nanti umat Islam nanti dibangkitkan? Si RK Kamu kalau mau bergosip di bawah aja. Masa kamu bergosip? Hari gini kamu bergosip. Pertanyaan saya cuma itu, apakah nanti umat Islam itu nanti dibangkitkan? si RK sama si Di bawah aja kau. Dia sengaja ya. Dia sengaja bergosip di sini karena dia tahu di room saya ini haram untuk bergosip. Lari kau sana sini. Cuman itu aja pertanyaan saya. Kalau kalian mengatakan bangkit jadi setan, pertanyaan saya, apakah kalian nanti di hari kebangkitan itu semua jadi setan? Ngapain kamu diciptakan jadi manusia? Kalau toh kamu pada akhirnya jadi setan. Gimana sih? Jadi gitu ya, narasi mereka itu kalau udah kalah, memang akan seperti itu. Lari ke sana, lari ke sini. Nggak usah lari-lari lah. Ya, jadilah muslim sejati, bukan menjadi penggosip. Hidup kok jadi penggosip. Memang iya itu alasan mereka supaya diturunkan. Sok lah. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Kalau mau bertanya ini ya request aja di sini nih multi di sini. Petunjuk neraka.
Petunjuk ke surga, petunjuk kemana? Petunjuk apa? Karena banyak kok row juga, petunjuk alamat, banyak. Petunjuk apa? Petunjuk ke surga. Udah ada belum yang ke surga? Cuek 34. Kalau kamu tahu Al-Quran itu petunjuk untuk ke surga kok, udah ada belum yang ke surga? Kerjakanlah seluruhnya. Halo. Shalom Kak Agatha. Salam. Ya, Kak mau nanya nih mengenai baptisan Kak. Oh, Saya Kristen tapi dari gereja lain Kak. Nah, mau nanya hal-hal apa yang paling esensial dalam baptisan Kak? Pertama si pembaptisnya. Pembaptisnya itu harus memiliki rahmat tahbisan sampai kepada para rasul. Yang Baik. kedua, orang yang dibaptis ini juga memang sudah bersedia, sudah melakukan pengajaran terlebih dahulu, pemahaman tentang keilahian Yesus Kristus. Baik. Jadi sebelum dibaptis itu kan semua orang Kristen ya, calon Kristen ini akan katekisasi, dimuridkan. Seperti yang diperintahkan sama Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti harus dimuridkan dulu, baru dibaptiskan. Itu. Oke Kak, terus ini Kak, kalau cara baptis selam percik itu penting nggak Kak? Oke, metodenya baptisan itu artinya selam. Mencelupkan diri ke dalam air. Karena dengan kita masuk ke dalam kolam pembaptisan, artinya kita disatukan dalam kematiannya. Makanya dicelupkan 3 kali ya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita disatukan dalam kematian Yesus, disatukan dalam penguburannya, dan disatukan dalam kebangkitannya. Gitu. Jadi makna sebenarnya baptisan itu adalah penyatuan kita terhadap Sang Tritunggal Maha Kudus melalui Yesus Kristus. Roma 6 ayat 3-4 itu ayatnya. Itu Bang Nyong. Iya Kak. Jadi kalau misalnya kita baptisnya percik itu bukan baptisan kayak. Itu rantis. Apa Kak, sorry? Itu rantis, Oh, bukan baptis. Itu. baik Kak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan Bang Nyong? Cukup sementara itu dulu Kak. Makasih Kak. Ya, Shalom Kak. Tuhan berkati. Oke, salam Bang 1 2 3. Paren. Salam semuanya. Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya boleh. Jadi kalau dipercik sah nggak tak Kristennya? Ada hal yang membuat percikan itu sah kalau tidak ada air, ya. Lalu orangnya dalam kondisi sekarat atau tidak bisa berdiri, nah itu dia boleh dipercikkan atau dituangkan ke kepalanya. Itu boleh, itu sah. Itu jadi hal itu berlaku ketika dalam kondisi yang urgent atau yang sifatnya itu darurat. Nah begitu. Kalau tidak darurat ya bolehnya ya memang percikan itu baptisan itu adalah memang penyelamat. Begitu. Betul, ada di kitab Didache yang ke-7, bab ke-7. Gak apa-apa Bang Paren, nanti tinggal lakukan yang benar aja di dalam gereja. Gak apa-apa Bang Marudut, yang penting kamu nanti ke gereja melakukan yang benar. Bunda tanya dong, kalau baptisan ortodok gimana Bun? Itu tadi seperti yang dijelaskan di dalam kitab Didache bab ke-7. Baptisan SSY selam Lobun berarti sah. Ingat tadi tuh poinnya, pembaptisnya itu kamu harus lihat dulu. Apakah dia sampai ajarannya ke para rasul, dan SSY, Kak Karoeng, itu adalah bidat yang sudah dianatema. Paham? SSY itu, saksi Yehova itu sudah dikutuk oleh gereja sebagai ajaran sesat.
Kalau kalau bayi bun sama. Bayi juga diselam. Semuanya. Jadi baptisan itu boleh dilakukan itu dari umur berapa? 8 hari. Nggak usah takut kalau anak bayi itu dibaptis. Kenapa? Orang dalam perut mamanya juga dia berenang dalam air ketubannya. Kan di dalam Yohanes 3 dikatakan ya, seseorang hanya bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau dia dilahirkan kembali. Berarti benar-benar masuk sepenuhnya dalam rahim ibunya. Ya itulah baptisan itu. Itulah rahim ibu kita. Penyerahan anak sama baptisan sama nggak, Bun? Nggak, beda. Karena penyerahan anak itu sunat. Di dalam Alkitab bayi Yesus itu diserahkan ke bait Allah itu untuk disunat. Beda itu, Cici. Tapi saya apa ini? Tapi saya Katolik dari kecil ada di percik. Di Katolik itu dituang ya, Bang ya? Bukan di percik. Yang saya tahu itu dituang di kepalanya itu. Bukan dipercik. Jadi murid dulu baru dibaptis, iya. Berdoa sambil bakar kemenyan ya, Bun? Iya, betul. Karena kemenyan itu ya, dupa itu adalah doa orang-orang kudus. Maka kita berdoa bersama-sama dengan orang-orang kudus. Wah, mirip Hindu ya? Enggak lah. Ajaran Kristen itu bukan ajaran yang mirip-mirip niru-niru. Karena ajaran Kristen itu sudah ada dari ajarannya para nabi. Unitarian Mesianik bidat ya, Bun. Unitarian itu sudah dikutuk oleh gereja. Ajaran yang terkutuk itu. Mesianik juga itu ajaran baru, itu bukan Kristen. Sujud sama manusia masih mending, Bun. Tapi sujud sama patung sungguh terlalu, Bun. Sujud dengan menyembah itu dua hal yang berbeda. Itu. Hindu 3000 tahun lebih tua dari Kristen. Kristen itu Yahudi. Kristen itu ya Israel. Bun Agatha, NII Protestan apa ya? Apa ini NII itu apa? Betul Bang, 1, 2, 3. Emang harus jeli. Banyak beda. Kak Agatha kalau masuk Kristen Ortodoks gimana caranya? Datang ke gereja. Orang Yahudi nggak nyembah Yesus. Orang Yahudi semuanya nyembah Yesus. Nggak ada yang nggak menyembah Yesus. Justru orang Kristen pertama itu ya orang Yahudi. Ya kali orang Arab. Kristus itu dari Yahudi kok. Tapi nggak ke gereja lagi kan kakak. Siapa tuh? Katanya dibaptis harus melalui pelajaran Alkitab. Tapi kenapa bayi dibaptis? Karena iman orang tuanya, Evi. Sama seperti bayi Yesus disunatkan. Apakah ketika dalam kondisi bayi itu mengerti dia disunatkan? Tidak, karena iman Maria lah makanya bayi Yesus Kristus itu juga disunat oleh Simeon. Ada di dalam Alkitab, iman orang lain bisa menyelamatkan orang lain. Gitu. Jadi bayi-bayi yang sudah dibaptis itu karena iman orang tuanya sampai dia bisa menerima pengajaran itu. Begitu. Kak, ada nggak yang mau jual gereja, mau kujadikan tempat hiburan? Nggak ada. Orang bangun gereja aja dipersulit. Gimana sih kamu? Mana ada gereja sekarang ini diizinkan dibangun? Sulit. Yang udah ada izinnya aja dibongkar, dicabut izinnya. Gimana kamu? Mending yang lain lah. Memberitakan Injil yang lain terkutuk ya, Bun? Iya. Memberitakan Injil yang lain itu adalah Yesus yang lain. Yesus yang lain itu yang mana?
Yesus yang dikatakan bukan Tuhan. Yesus yang dikatakan punya Tuhan itu Injil yang lain. Karena Yesus adalah Tuhan. Gak boleh memberitakan Injil yang lain. Ingat ya, Yesus itu adalah Tuhan. Kalau ada yang mengatakan Yesus punya Tuhan, itu ajaran sebelah. Nah, itu Injil yang lain. Berarti bahwa yang dibaptis kalau besar tidak dibaptis. Enggak. Satu kali aja, baptisan satu kali. Itu. Ya, Injil yang lain itu yang mengatakan Yesus adalah Bapa. Injil yang lain itu adalah yang mengatakan Yesus itu bukan Allah, hanya nabi saja. Nah, itu Injil yang lain. Jadi Injil yang benar itu seperti yang diberitakan para rasul, bahwa dia adalah firman Allah yang satu dengan Allah, yang setara dalam kodrat Allah yang satu, yang menjadi manusia. Itu harus jelas. Injil yang lain itu nggak boleh ya. Injil simple itu, Injil sesat itu, dikutuk itu. Nggak ada Injil itu simple. Yesus aja ngajar 3 tahun, nggak ada. Itu Injil 1928, itu bukan Injil itu. Nggak ada. Gitu loh. Thank you Bang Paren 123. Itu ya. Apalagi kalau ada yang mengatakan Injil yang kadang berubah jadi Bapa, kadang berubah jadi Anak, kadang berubah jadi Roh Kudus. Nah, itu Injil yang lain. Jadi kalian harus tahu dulu. Injil yang lain yang dimaksudkan para rasul itu adalah yang tidak diberitakan rasul. Itu. Jadi semua yang diberitakan rasul itulah Injil yang diberitakan, yang adalah Yesus. Karena banyak Yesus-Yesus yang lain. Ya. Yesus yang punya Tuhan itu bukan yang diberitakan rasul. Rasul tidak memberitakan itu. Ini dikasih Bang Paren kotak, silakan dibuka buat absen-absen ya teman-teman ya. Halo Kak. Halo. Ya, halo Failion. Aku mau nanya ini Kak, tapi di luar tema Kak. Boleh. Bentar, saya gedein dulu. Oke. Ini Kak. Boleh. Kalau kita mendoakan orang yang sudah ya, bukan yang sedang meninggal Kak. Yang sudah mati maksudnya. Boleh nggak? Kita mendoakan orang yang sudah mati. Untuk apa? Ya, makanya itu saya di iman Kristen kita boleh nggak? Boleh, kita saling mendoakan. Dalam iman Kristen, semua orang Kristen yang mati itu tetap hidup. Tidak ada yang mati. I see. Jadi kita disuruh saling mendoakan. Di dalam Yakobus 5, iya. Oke. Go ahead. Justru orang yang sudah mati di dalam Kristus, itu orang yang selamat. Malahan kita minta didoakan sama yang sudah mati. Contohnya orang-orang kudus. Mereka semua ini kan sudah selamat. Kita minta bantuan doa mereka. Bunda Maria, para rasul, para martir. Kita minta didoakan. Karena mereka sudah ada di Firdaus, lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Dan mereka berkenan di hadapan Tuhan Yesus dibandingkan kita. Gitu. Nah, berdoa kepada Sang Theotokos. Nah, itu tuh boleh minta dibantu, kan kita itu didoakan. Gitu. I see. Abang percaya kan orang yang mati dalam Kristus tetap hidup? Iya, mati kan keuntungan Kak. Enggak, orang yang mati di dalam Kristus itu mereka tetap hidup. Yohanes 11 ayat 25 itu. Meskipun kamu sudah mati, kamu tetap hidup. Iya, betul itu. Jadi Ya kan, apakah salah? Tidak salah. Iya, soalnya ada simpang siur yang bilang boleh nggak boleh gitu. Bahkan orang tua saya sendiri dulu sempat bilang nggak boleh gitu. Boleh Bang. Kita terhubung dengan orang-orang yang sudah yang sudah selamat. Kita satu gereja, mereka gereja yang sulung dan kita gereja yang ada di bumi ini. Karena gereja itu ada di bumi dan ada di surga. Gereja itu adalah kerajaan Allah. Oke. Menarik.
Ada lagi yang mau ditanyakan, Bang? Ada lagi Kak, cuman ini kayaknya terlalu, ini jatuhnya jadi mempertanyakan Tuhan Kak, bukan mempertanyakan iman Kristen Kak. Ya nggak apa-apa. Nanyakanlah tentang Tuhan. Bagus itu. Tentang rahasia Tuhan loh. Rahasia kerajaan Allah. Apa yang mau kamu tahu dari rahasia kerajaan Allah? Oke. Kakak kan pernah bilang kalau manusia diciptakan untuk hidup ya Kak. Iya, diciptakan itu artinya hidup. Kemudian manusia kan jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Mm-mm. Lalu sedangkan Tuhan itu maha mengetahui kan Kak. Betul. Lalu kenapa? Pertanyaannya kenapa Tuhan membiarkan manusia jatuh dalam dosa Kak? Hubungannya dengan tahu dengan orang dibiarkan berdosa apa? Karena Tuhan menciptakan manusia untuk hidup. Kan Karena orang punya free will. Manusia itu Ah. punya free will, diberikan kebebasan. Iya, itu aku ngerti. Cuman maksud aku kan kalau Tuhan maunya kita untuk hidup. Terus Lalu Tuhan tahu kalau kita akan mati dalam tanda kutip, kita akan jatuh dalam dosa. Lalu kenapa Tuhan tetap membiarkan hal itu? Kalau Tuhan keinginan pertamanya adalah menciptakan kita untuk tetap hidup. keinginan pertama Tuhan adalah supaya semua orang itu beranak cucu dan bertambah banyak. Oh, itu bukannya setelah jatuh dalam dosa ya Kak? Bukan. Belum, enggak lah. Bahkan pertama kali penciptaan beranak cucu dan bertambah banyak lah. Dan Setelah jadilah jadi, banyak. setelah Hawa jadi ya. Sebelum jatuh ke dalam dosa. Pas Itu masih kejadian 1 I see. ayat 28. Kalau jatuh ke dalam dosa 28. kejadian 3. Timeline-nya Iya, beda. iya. Gitu. Ya, jadi kenapa Tuhan membiarkan? Mm-mm. Tuhan itu ada di saat ini, ada di akan datang dan akan ya ada di masa lalu. Ya. Jadi Tuhan itu bisa masuk ke dalam segala zaman dan dia bisa memperbaikinya. Karena Tuhan itu bekerja dengan sesuai dengan kegenapan waktunya. Galatia 4 ayat 4. Gitu. Jadi sekalipun manusia itu berdosa, Tuhan tetap bisa memperbaiki itu. Karena dia ada di sepanjang segala abad. Itulah yang kamu tanya, itulah yang kamu maksudkan dengan dia maha tahu. Dia tahu yang saat ini, tahu yang akan datang, dan tahu yang sudah lampau. Gitu. Kalau kita kan tidak bisa kembali ke masa lalu. Tetapi Yes. Tuhan itu bisa. Bahkan di masa depan pun Tuhan sudah ada di sana. Jadi jangan kamu khawatir, dia bisa memperbaiki segalanya dan dia sudah memperbaiki segalanya. Pasti. Itu dia. Berarti sebenarnya emang manusianya aja ya. Manusia itu kan waktu diciptakan itu menurut gambar dan rupa Allah. Ya kan? Berarti Jadi bisa dibilang, kalau gambar Allah itu punya kebebasan, maka manusia juga diciptakan punya kebebasan. Yang tidak bisa dilakukan manusia itu adalah memperbaiki. Gitu. Berarti masuknya rencana Tuhan berarti dong Kak. Bisa dibilang gitu dong. Emang sudah direncanakan. Rencana apa? Ya ini semua yang sudah diketahui berarti emang, jadi kayak misalkan aku udah tahu kamu bakal ngambil A, nanti ya udah memang udah serencananya seperti itu, saya menciptakan dari awal. Bukan rencana, kemahatauan itu bukan berbeda dengan planning. Tuhan tahu, tetapi yang melakukannya itu kan manusia. Jadi kalau tapi kamu kan Tuhan mengatakan tahu. segala sesuatu yang kita hadapi sekarang ini adalah rencananya, berarti kita ini semua seperti ini, Rancangan. bidak catur gitu. Bukan Kayak sandiwara, rencana, bukan. Berbeda dengan rencana. Itu kemahatauan Tuhan. Tuhan tahu dan dia membiarkan kita. Untuk Ya melakukan apa yang kita anggap baik di hadapannya. Itu. Jadi beda ya, beda planning dengan knows. Ya kan? Maha tahu dengan merencanakan itu beda. Jadi nubuat itu adalah pra-pengetahuan Allah, bukan rencana Allah. No. Tidak demikian. Tetapi kehendaknya yaitu menginginkan semua orang
diselamatkan, tidak ada yang binasa, melainkan berbalik dan bertobat. Itu kehendaknya. Oke. Bisa bedakan ya. Karena gini, kalau segala sesuatu ini direncanakan Tuhan, kita menganggap bahwa ada yang namanya teologi predestinasi. Apa tuh Kak? Predestinasi itu adalah semua itu atas dasar kehendak Tuhan, satu kehendak Tuhan saja. Rencana predestinasi. Semua, Oke. iya, predestinasi itu adalah ketetapan Allah. Jadi kita mau berbuat apapun itu ditetapkan Allah, itu salah. Karena yang ditetapkan Allah itu adalah Yesus Kristus saja. Gitu. Berarti secara simpelnya dibilang menggiring, bisa gitu nggak sih Kak? Kayak Menggiring apa tuh? ya Tuhan menggiring kita kayak ke sana, kan Tuhan kan selalu menggambarkan dirinya sebagai gembala dan kita domba-dombanya. Terus Lah iya, jadi tadi kan kalau kata kakak ini sebenarnya menuntun. ini bukan, hah? Yang tepat itu menuntun. Iya, menuntun sama menggiring emang beda ya? Kayaknya Beda. sama. Ada orang menggiring opini, tetapi Tuhan itu menuntun. Jadi kalau menggiring itu kan ada makna konotasi negatifnya. Tetapi kalau Iya. menuntun kepada kebenaran itu kan lebih sempurna lagi. Nah itu maksudku. Berarti beda ya menggiring sama menuntun. Beda. Iya, berarti itu maksudnya. Berarti kalau misalkan Tuhan Maha Tahu, boleh juga nggak gini kalau misalkan kita berdoanya sama Tuhan, kan ada yang bilang katanya, bukan ada yang bilang, memang tertulis, mintalah apapun gitu kan, maka akan diberi. Nah, Kalau Tuhan sudah tahu dan sebenarnya Tuhan juga tahu kebutuhan kita bukan keinginan kita. loh kalau kamu nggak minta, Lah iya, maksud aku mintanya gini, kita minta ke Tuhannya bukan minta keinginan. Jadi ya udah Tuhan kasih aja apapun yang Tuhan mau untuk saya gitu. Boleh nah nggak itu kan sudah doanya meminta. begitu aja? Itu kan Lah sudah iya, meminta. maksud aku kebanyakan orang kan meminta keinginan dalam tanda kutip, bukan meminta kebutuhan dia. Gitu loh Kak. Ya Karena boleh. Keinginan juga boleh. Tapi semua keinginan itu kalau sesuai dengan kehendak Allah itu terjadi. Kan nah gitu. itu dia Keinginan kita itu kalau kita minta di dalam Tuhan dan itu sama dengan keinginan Tuhan, itu akan terjadi. Nah Ya itu nggak dia maksud masalah. aku. Kalau kita menginginkan sesuatu itu tidak masalah. Asal jangan menginginkan milik sesamamu, menginginkan hambamu, istri sesama, rumahnya. Nah itu nggak boleh. Nah itu maksud aku Kak. Jadi langsung aja. Kan ujung-ujungnya juga Tuhan yang ACC kan dalam tanda kutip kan. Karena gini Bang, kebutuhan tiap-tiap orang itu berbeda. I see. Cuma Tuhan yang tahu kan. Ya, jadi kalau kita bilang ya tinggal minta aja Tuhan gitu. Nggak seperti itu karena manusia juga punya kehendak. Itu maksud aku nih, ada yang bilang kan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi ya langsung aja Tuhan, udah kasih aja deh, terserah Tuhan maunya apa gitu. Gitu. Jangan minta kayak misalkan kayak dalam Kalau artian kamu mengatakan gitu, dikasihnya lah kamu terombang-ambing mau. tinggal minta kekuatan. Tuhan kalau misalkan ini sudah, Gini Bang, nah karena orang belum tentu siap untuk itu semua. Karena kalau rencana secara Tuhan pribadi, itu tidak secara bisa. pribadi, I see. Gini Bang, kita tidak bisa menjangkau rencana Tuhan. Itu Memang loh. nggak bisa Kak. Ya sudah, makanya nggak bisa kalau kita bilang, ya Tuhan kasih aja lah yang kau mau. Enggak, kita sudah diajarkan berdoa. Iya itu Doa doa Bapa kami, ya sudah, itu dia. Jadi bukan yang lain. minta kekuatan juga sama Tuhan, apapun yang Tuhan kasih, mau baik mau Nah, buruk. tanpa kamu sadari ketika kamu minta kekuatan, maka kamu harus sudah siap dengan hal terburuk yang ada dalam hidup kamu. Sanggup nggak? Sanggup Kak. Kakak tahu nggak kenapa? Nih, wait, aku kasih background dikit, bukannya curhat ya Kak. Kakak tahu nggak kenapa tadi pertama aku nanya, boleh nggak mendoakan orang yang sudah mati? Karena aku sudah ditinggal sama ibu kandung dari tahun 98.
dari aku umur 4 tahun. Jadi Terus? ya mungkin ya udah, memang Tuhan sudah ngasihnya begini, ya udah aku minta. Bukan bukan minta keinginan, minta kebutuhan aja ya. Yang Tuhan mau untuk aku ya udah aku jalanin gitu. Apapun yang Tuhan kasih, aku udah siap. Karena emang dari dulu udah Tuhan udah ngasih. Ya udah, emang udah kemauan Tuhan. Aku nggak mau tuh orang tua aku meninggal. Tapi ya Tuhan kasihnya itu, go ahead, gitu kan. Terus? Terus Ya apa? iya, maksudnya Maksud dari pertanyaan kamu apa? pertanyaan yang mana? Yang Yang pertama, awal. apa ya? Sebenarnya ya nggak tahu sih. Loh, ada begitu banyak orang yang tidak beruntung di dunia ini. Ya iya sih. Aku bukan bukan bilang aku yang paling parah, enggak. Cuma pengen ya ya udah gitu, pengen pengen sebenarnya ya udah pengen pasrah aja gitu, apapun yang Tuhan kasih. Makanya aku nanyain itu dari tadi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Itu dia, benar itu. Semua orang pada akhirnya semua orang akan mati, itu percaya. Oke oke. Kayaknya aman deh, Kak. Berarti tadi kesimpulannya kalau yang rencana Tuhan itu bukan rencana, sebenarnya ya Tuhan membiarkan karena Pengetahuan. ya karena maha pengetahuan Tuhan. Ya, itu. Oke Dan oke. setiap orang itu kan diberikan Tuhan akal. I Jadi see. akal kita juga harus bekerja. Jangan Dan aku artinya juga pasrah. Jangan artinya pasrah kita itu tiduran, waktunya berserah sih. mati-mati. Itu Berserah sih namanya lebih orang, tepatnya, ya enggak? nah, ya. Jadi itu namanya orang-orang yang hilang pengharapan. Sementara kita semua berharap kepada Tuhan Yesus. I see, I see. Gak ada yang spesial jadi anak yatim piatu. Aku malah menikmati itu. Nah iya, menarik kan, emang memang seru kan. Kita jadi lebih tough gitu. Oh bukan, bebas aja. Bebas dalam Iya. hal. Udah terbiasa ya tak. Gitu kan. Memang. Oke. Oke oke. Ada Thank lagi you, yang mau Kak. ditanyakan Bang Velon? Ya, Tuhan berkati. Aman-aman, Tuhan berkati. Ya, salam. Saya juga kehilangan ibu. Semua orang bakalan jadi yatim piatu. Nggak masalah itu. Kita juga nanti akan jadi orang tua dan ditinggalkan anak-anak kita. Itu regulasi yang biasa aja. Iya, semua akan yatim piatu pada waktunya dan semua akan jadi orang tua pada waktunya. Semua orang akan kembali kepada kodratnya. Ya kan? Halo. Halo, Ya, saya mau bertanya apa? nggak ada. Udah saya turunin ya kalau nggak ada. Berkah dapat 3. Nah, absen ya. Jadi kalau ada orang ya dibaptis itu berkali-kali, itu untuk apa? Orang satu kali aja. Yang lain aja, buat yang lain aja dibaptis. Udah dong Bun, iya. Thank you. Yang udah absen-absen ya. Petrus membaptis 300 orang tidak dicelup loh. Dibaptis itu dicelup loh, Lans. Loh terus gimana Petrus membaptis? Diapain? Ih dibaptis. Baptisan itu dicelup. Diselam. Aku dibaptis di HKBP, baptisannya benar, marah. Gimana ini V? Nggak tahu aku. Maksudnya nya DLU bisa. Apa itu nya dulu bisa apa nggak ngerti aku Bang Marudut.
Nggak paham aku. Kalau numpang baptis aja boleh nggak tak? Misal ke gereja, boleh kalau diizinin. Jangan takutnya kamu numpang ke sana ya kamu nggak boleh. Kamu namanya mempermainkan gereja. Sewaktu kecil saya dibaptis percis, setelah dewasa dibaptis selam. Apakah itu salah, Kak? Salah. Baptis itu 1 kali aja. Kecil udah dibaptis ya sudah. Terus dia menerima perjamuan kudus. Setelah menerima perjamuan kudus, ya dia belajar kalau sudah semakin dewasa. Gitu. Jadi nggak perlu dibaptis lagi dewasa. 1 kali aja dibaptis. Besar, kecil, tua, muda, itu sama semua. Tapi nggak boleh percik, Bun. Itu namanya rantis, bukan baptis. Baptis itu artinya apa? Selam. Coba terjemahin aja. Jadi sejak semula gereja perdana itu ya dibaptis. Rasul Petrus membaptis. Yaitu membaptis itu menyelamkan. Bukan menuang. Apa sih Bang Marudut? Aku nggak ngerti Bang Marudut. Aku dia kali dibaptis. Aku dia apa tuh? Biarpun waktu kecil itu dipercik itu bukan dibaptis. Bayi pun harus selam Bun, iya. Aku udah baptis selam Bun, iya. Kenapa? Yang penting dia dalam keadaan sehat. Loh, bayi itu di dalam rahim ibunya memang kamu kira pakai 2 tetes air? Mati. Loh, bayi itu di dalam perut mama kau. Hei, kamu pengacara bukan pengacara nyogok kan, Fe? Oh my god. Please. Jangan kau bikin malu aku, Fe. Emangnya waktu ibu kau itu bunting kau, gak ada air di dalam itu? Air ketuban kau itu gak air itu. Kau udah berenang kau. Manusia itu hidup dengan air ketuban ketika di dalam rahim ibunya. Tiba-tiba kau masuk persekian detik kebaptisan meninggal. Oh my god. Kamu tuh gak pernah nengok orang bule tuh ya. Anak-anak bayi orang bule tuh diceburkan itu ke kolam tuh. Masih bayi-bayi tuh. Ah. Mana? Kamu tuh harus tonton itu, V, jangan sampai ya. Aneh-aneh kau. Main kau kurang jauh. Nah, aku 2 kali dibaptis, Mak banyak kali Bang Marudut. Udah pernah kau mualaf? Patutlah. Kalau udah pernah mualaf ya harus dibaptis. Belum jauh mainnya itu pun. Iya loh, V. Gimana sih, V? Gak ada orang yang mati gara-gara dibaptis. Belum pernah ada kasus dari dulu. Gak ada kasus. V menghilang dari line. Gak sih, V ini temanku ini. Gak apa-apa dia tuh. Paham dia tuh. Gitu loh. Jadi kalau bayi gereja percik belum dibaptis. Belum lah. Itu belum baptis. Ada, udah dipercik aku, udah termaterai. Mana ada kok termaterai kau? Termaterai itu melalui krisma. Itu dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita tidak di krisma ya kita tidak menerima Roh Kudus. Jadi begitu. Tata caranya itu begitu. Setelah keluar dari kolam baptisan, di situ kita krisma. Krisma itulah, namanya krisma itu diurapi dengan minyak urapan. Disitulah kamu dimaterai. Baptisan itu tidak pernah dikatakan materai. Roh Kudus lah materai. Roh Kudus itu di krisma. Nggak pernah mualaf. Ku bawa nanti buku kehidupan untuk dataku. Gila kau. Buku kehidupan itu buku tahunan yang gue pegang. Buku kehidupan itu yang pegang cuma Tuhan Yesus ya. Gak usah main-main kau. Rasul aja gak megang itu loh. Ngarang aja si V ini. Ini ada yang mau naik nih.
Belum besar. Halo Bang Marudut, silakan. Halo, halo. Ya, silakan Bang. Mau bertanya apa? Ini aku bukan mualaf sih. Cuma pernah nikah 2 kali itu. Oh, nikahnya pertama waktu kecil saya di Katolik kan. Baru saya mau nikah nggak bisa di Katolik gara-gara harus 2 kali apa namanya, nggak bisa lah turut buber. Jadi saya nikahnya di Maksudnya Pentakosta. nikah 2 kali tuh gimana? Bang Sive aja masih duda loh dia. Bukan, saya dulu dari kecil saya di Katolik, ya Ah, kan. Sesudah itu saya besar, saya mau nikah di Katolik, nggak bisa harus 2 kali. Ada pelajarannya katanya sebulan gitu kan, kita harus belajar. Padahal kami sama-sama Katolik loh. hmm. Terus? Padahal nggak bisa, kita kan kerja nggak teruber. Maksudnya harus 2 kali pemberitahuan gereja gitu. Jadi kami gara-gara terbatas kerja, kami mau kerja, kami nikahnya di Pentakosta. Jadi kami baptis Islam. Apa itu? Makanya itu saya tanya, apa itu salah apa gimana kan itu? Oh, ya Bapak yang salah gitu. Karena tidak bisa katekisasi. Padahal katekisasi kan bisa dilayangkan secara online atau sepulang kerja gitu. Iya, kami dulunya di apa loh, di Jawa dulu. Di Jawa kan, kami pulang dari Jawa ke Sumatera. Kan nggak ke Uber, itu harus 2 kali katanya itu di gereja itu. Tidak kun, nama saya. Kita di Jadi gereja gara-gara kawinnya ini buru-buru gitu udah nggak tahan. Enggak, bukan. Kan gara-gara kita kerja dulu di Jakarta. Nggak ke Uber, kalau kita nunggunya 2 kali itu, kan nggak ke Uber. Kita minta cutinya cuma 10 hari. Oh, kalau Katolik harus. Kendang sabung bang boy na 2 kali baptis itu maksudnya. Kami mau nikah Ah. di Katolik harus 2 kali pengumuman. Ah. Nah, terus gara-gara kerjaan jadinya di Pentakosta, diberkati. Udah itu pulang kami ke Jakarta, ya di apa lagi Katolik. Masuk lagi. Iya, dinikahkan lagi di Katolik. Ah. Jadi 2 kali kawin. Ya itulah mau ngambil surat nikah biar apa di Katolik, biar tetap Katolik gitu. Salah betul 2 kali baptis. Oke, jadi Sana sekarang baptis, tapi aku maunya Katolik, tapi di Katolik itu di Siantar harus entah 3 kali pengumuman, berarti harus 3 minggu, 3 kali masuk gereja gitu, hari Minggu gitu. ya. Menurut romonya di sana gimana ya, ikutin aja. Apa? Bagaimana menurut romonya yang di Katolik seperti apa jalannya ya ikutin saja. Iya, mau dia. Dinikahkan 2 kali, kami cuma tampaknya saksi. Cuman saksi aja 2, kami suami istri itu aja. Iya. Nah, Bisa, nggak apa-apa, yang penting ada saksinya, nggak nikah siri. Aman itu. Enggak. Rasulnya na salah datang 2 kali baptis. Benar apa salah nggak 2 kali baptis? Kasalah dong. Salah Ini 2 kali. 2 kali dibaptis. Loh. Enggak ada di baptis sekalinya. Iya, dari kecil kan udah di. Oh iya, waktu bayi. Waktu bayi udah dibaptis kan. Soalnya aku nggak mau kalau nggak Katolik gitu. Oh, iya. Ini gerejanya di mana? Siapa? Saya. Iya, Saya ortodok. Ortodok. Udah ya, mau makan dulu. Ayo Ya, makan. Tuhan berkati Ibu dan Bapak. Amin. Amin. Salam Pak. Salam. Salam. Sebelumnya nggak tahu aturannya sebagai warga Katolik. Ya, mungkin dia pindah-pindah. Si aku ini. Nih ya, ada yang typing gini. Jangan cinta denom bro.
harus cinta pengajaran Yesus. Jangan cinta pengajaran Yesus lah. Harus cinta untuk melakukan kehendak Yesus. Karena Tuhan Yesus juga bilang, makananku ialah mengerjakan segala perintah Bapa. Iya, kalau cinta pengajaran tidak melakukannya, apa bedanya kita seperti ahli-ahli Farisi? Kata si Royko ya, Bu, pindah Ortodoks lagi biar lengkap. Protestan, Katolik, Ortodoks. Nggak gitu juga, Royko. Tuh ya. Jangan bertengkar. Satu Tuhan tapi beda ya, Kak? Enggak. Satu Tuhan mana ada beda-beda. Satu Tuhan itu ya sama semua. Nggak ada yang beda. Halo. Halo, belum Kak. Ya. Jangan tasbih mau bertanya apa. Tadi kan Kak, saya nyimak-nyimak cakap Kakak, ngomongan Kakak kan. Dulu waktu saya gadis, katanya kan dibaptis 2 kali nggak bisa. Saya gereja karismatik, terus saya waktu gadis pernah dibaptis. Setelah berumah tangga saya dibaptis lagi, katanya baptisan itu pentaheran, membuang roh kutuk, gitu katanya. Membuang, pokoknya semua roh-roh kutuk entah apa dalam diri kita dan dalam keluarga kita terbuang oleh baptisan yang kedua kali itu. Apa itu boleh ya Kak ya? Enggak benar itu. Oh iya ya Enggak Kak. benar. Baptisan itu hanya 1 kali aja. Jadi makna dari baptisan itu bukan untuk membuang roh-roh yang lain. Makna baptisan itu kita menyatu dengan Tuhan Yesus melalui kematian, penguburan dan kebangkitannya. Jadi kalau misalnya mau membuangkan roh-roh jahat itu ada sakramen lainnya, bukan sakramen baptisan. Namanya sakramen pengurapan orang sakit. Nah itu. Jadi beda sakramen. Ya kalau memang sudah pernah dibaptis ya 1 kali saja, tidak boleh dibaptis lagi. Karena di dalam pengakuan iman Nikea juga dikatakan aku percaya 1 baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. Sama pendetanya. Kenapa? Kami kena selam juga pada waktu itu loh Kak. Ini ibu yang tadi ya? Bukan? Kakak dong. Iya. Pada waktu itu Oh. kami diselam juga. Berarti ini berarti Makanya aku dari heran, ada teman saya kan Kak, dia nggak mau. berarti gereja yang menyelamkan itu tidak mengakui baptisan yang pertama. Karena di dalam iman kita kan dikatakan aku mengakui iya ya. 1 baptisan. Berarti pendetanya itu tidak mengakui baptisan yang sebelumnya. Nah, apakah itu salah? Salah. Iya, justru kalau sudah dibaptis itu 1 kali aja. Tapi kan kakak abang saya juga pendeta Kak, katanya nggak apa-apa katanya. Iya. Kalau dikatakan nggak apa-apa ya nggak boleh gitu. Karena memang baptisan itu 1 kali aja kecuali kita murtad. Kami kan Kak pada waktu itu minta izin sama abang kami. Nggak boleh ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan sudah kembali ke Katolik dan mengakui dosa kan. Iya Kak ya. Iya. Yang penting sudah di situ. Karena setiap kesalahan karena ketidaktahuan juga kan Tuhan mengampuni. Gitu. Ada lagi Bu Tasbih yang mau ditanya. Namanya Tasbih lagi nih. Tasbih nama saya. Emang namanya Hanya itu beneran aja ya Tasbih? Kak. Makasih ya Kak. Tuhan berkati Bu. Udah kau tinggal ini aja Paren, tinggal bener aja kau kerjakan.
Mana ini si M ini tadi mau nanya tapi giliran dinaikin dia nggak itu. Nggak mau bertanya, nggak ada pertanyaan. Mau ngapain? Salam juga semuanya. Itadakimasu. Halo, Halo, Bunda. Agatha, Shalom. Halo. Agatha, saya mau nanya. Ini pengalaman saya. Jadi saya itu dulu dibaptis itu ketika masih imut-imut, masih SMP. Jadi dengan pemahaman yang tidak paham sebetulnya gitu. Nah, terus sekarang saya rasanya menyesal, kepengennya sekarang kan sudah agak paham nih. Nah kan jadi kepengen baptis ulang karena yang dulu itu rasanya saya kok nggak ngerti apa-apa loh. Gimana itu Agatha? Nggak apa-apa. Jadi pengertian itu setelah kita dewasa. Waktu kecil kita kan sudah dibaptis, ya itu sudah sudah sah baptisan itu. Sudah krisma belum? Enggak pakai krisma tempat saya. Itu kayak Kristen apa namanya itu, Kristen Haleluya itu loh, Kristen Pantekosta. Itu kan nggak pakai krisma. Oke. Nah, Jadi gini ya, ini kita belajar sesuai dengan Alkitab. Jadi ada step by step bagaimana cara kita itu bertobat, bagaimana cara kita itu menyatu dengan Kristus. Ya. Waktu kecil ataupun dewasa, atau yang sudah orang tua, baptisan itu sama, berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Ketika kecil kita masih imut-imut kayak aku nih 6 tahun, belum tahu apa-apa, tetapi karena iman orang tuaku, aku itu menjadi percaya dan sekarang baru memahami, ya sudah lengkap. Itu tidak masalah, jadi tidak usah perlu merasa bersalah. Nah, setelah dibaptis, kita di krisma. Krisma inilah yang menjadikan kita jadi orang Kristen. Krisma itu artinya kan diurapi. Nah, kalau kita pengikut Kristus ya kita harus diurapi. Lalu bagaimana dengan, mohon maaf ya sebelumnya ya, saya tidak mau menyinggung apapun tentang denom, tetapi inilah ajaran yang benar. Karena imam itu memang harus melakukan itu setelah krisma, keluar dari ini sesuai Alkitab ya. Ini saya ajarin sesuai Alkitab. Ketika Tuhan Yesus itu keluar dari Sungai Yordan, apa yang terjadi? Dia di krisma toh. Roh Allah turun atasnya, ya kan? Di situ Allah berkata, inilah anak yang kuasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus di krisma. Jadi sebenarnya kalau kita itu mau menjadi Kristen adalah habis dibaptis langsung di krisma. Itu sebagai materai kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Kalau kita tidak di krisma, ya kita ini sebenarnya ya hanya Kristen di KTP, tidak Kristen secara benar. kok di gereja saya nggak ada krisma ya? Karena keluar dari gereja. Karena kan kita tahu ya, maaf ya teman-teman ya, ini gereja Haleluya yang dibilang Bunda Naina ini kan semuanya tidak bersanad sampai kepada para rasul gitu. Jadi nah ini dengan penumpangan tangan. Sebelumnya itu memang dengan penumpangan tangan, lalu pada perkembangannya itu adalah dengan di krisma, dengan diurapi. Jadi imam itulah yang mengerjakannya. Saya Kalau kita itu tahu bicara- krisma baru aja loh. Dulunya nggak tahu sama sekali. Ini karena ada teman yang mau krisma, jadi saya, loh krisma itu apa gitu. Baru tahu saya. Iya, jadi di krisma itulah yang membuktikan kita Kristen. Jadi kalau kita tidak di krisma ya kita tidak Kristen sebenarnya. Hanya tulisannya aja atau hanya ngaku-ngaku saja. Tuh. Karena kita Lah, kalau- di Efesus 1 ayat 13 sampai 14 kan, kamu karena Injil kebenaran, kamu kan memberi diri kamu dibaptis dan menerima Roh Kudus kan gitu. Setelah dibaptis menerima Roh Kudus yang sebagai materai jaminan sebagian kita dari keselamatan itu. Jadi kita punya jaminan. Kalau di gereja saya itu Roh Kudus ada malah bahasa lidah itu pada Itu bukan Roh Kudus gitu. itu bukan Roh Kudus. Elizabeth kepenuhan Roh Kudus mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Petrus kepenuhan Roh Kudus dia mengatakan Yesus adalah anak Allah. Kepenuhan Roh Kudus itu. Bukan bahasa seperti itu. Jadi saya di krisma sama siapa ini enaknya? Loh kok enaknya? Ya harus di krisma sama imam lah. Lah kan nggak ada di tempat saya. Cari.
Cari gereja yang Oh, punya imam, yang punya sakramen Krisma. Datanglah ke gereja yang didirikan Yesus. Gereja soalnya ortodok. kalau di ortodok itu saya sudah nggak bisa jongkok loh, Agatha. Jadi Nggak kaki apa-apa. saya ini kan kaku nih. Iya, nggak apa-apa. Di situ itu kan karena kita ini kan memang lesehan juga. Duduk di bawah. Ya, kalau orang tua biasanya ada disediakan kursi gitu. Nanti dibantu. Banyak kok orang-orang tua di gereja saya itu. Masa yang tua nggak dilayani? Semua dilayani. Gitu. Hmm, Iya. iya. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah jangan sampai nama kita tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam Alkitab kan dikatakan gitu. Janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu telah pergi daripada roh-roh setan itu. Tetapi bersukacitalah ketika nama kamu tercatat dalam kitab kehidupan. Karena segala mujizat apa segala macam itu tidak lebih penting dibandingkan nama kita tidak terdaftar. Karisma itu sebetulnya diapakan sih, Agatha? Kok Diurapi. dia mencatatkan ke ke buku kehidupan tuh gimana, Bu? Ya, jadi gini, dalam prakteknya Krisma itu adalah pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu di dalam Alkitab itu dengan minyak. Ya kan? Yesus juga ketika dia mau menyembuhkan ya kan, mengurapinya juga dengan minyak. Itu banyak itu di 4 Injil Sinoptik juga dijelaskan. Jadi nanti kita itu dimateraikan ya. Krisma itu kan pemateraian. Di dalam Alkitab jelas dikatakan itu adalah pemateraian. Nanti dengan minyak urapan yang memang dari gereja itu sendiri, nanti kita itu dibikinin tanda salib semua di seluruh bagian kita itu, wajah kita, mata kita, hidung kita, leher kita, telinga kita, kaki kita, telapak kaki dan telapak tangan itu semuanya diolesin dengan minyak. Dalam mata kita melihatnya itu seperti minyak, tetapi secara sakramen, makanya ini namanya sakramen. Secara misterion, rahasia kerajaan Allah, kamu itu sudah dimaterai. Maka kamu adalah pengikut Kristus. Dimateraikan itu dengan tanda salib. Itu, ya. Secara rahasia kerajaan surga, ini adalah umat Tuhan. Dan kamu itu akan tercatat dalam kitab kehidupan. Aku kasih satu ini ya, tetapi ini sebagai tidak juga dinyatakan sebagai kebenaran yang dinyatakan para rasul ya, tetapi ada memang kejadian seseorang yang sudah di Krisma itu memang dia itu memang bercahaya gitu, dan itu kalau mata batin kita bisa tahu itu ya memang menjadi materai kita, tanda kita ini adalah milik Kristus. Nih saya bacain ya, ini sesuai sebenarnya letterlek ya. Kita memang kayaknya nggak ngelihat itu kayak minyak aja gitu. Tetapi secara rahasia kerajaan surga, memang itu materai kita. Nih, ya, ini saya bacakan ya. Efesus 1 ayat 13. Jadi kalau kita yang tidak memiliki tanda itu, tanda milik Allah itu, ya kita bukan Kristen. Krisma itu sepenting itu ya. Di dalam dia, ayat 13 dari Efesus 1. Di dalam dia, karena kamu juga telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam dia, ketika kamu percaya, dimateraikan. Materai tahu nggak? Apa sih materai? Jaminan. Iya kan? Ya. Materai itu dikasih tanda kan? Ada dibubuhkan kan? Nah, di dalam dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memujinya. Jadi kalau kita tidak di Krisma, kita bukan milik Allah. Ya kamu tidak punya materainya. Kan contoh ya, kita kalau nulis surat atau perjanjian apa, harus ada materai kan? Ya. Loh kalau tidak ada materai itu tidak kuat. Walau harganya receh ya, 10.000 kah, 6.000 kah, saya nggak tahu. Nah itu tuh segel, itu punya kekuatan hukum. Jadi kalau kamu tidak dimateraikan, tidak di Krisma, ya kamu bukan milik Kristus. Kamu cuma ngaku-ngaku aja. Ini kenyataannya, ini ajaran Kristen ya. Saya tidak menjustifikasi ajaran manapun, tetapi inilah ajaran Tuhan Yesus. Itu. Krisma Jadi secara rohani cukup enggak? apa? Krisma secara rohani.
Artinya kalaupun tidak di krisma sama pastor, saya berdoa sendiri. Enggak bisa. Jangankan krisma secara pribadi, mengaku dosa tetapi tidak kurban aja nggak diampuni. Iya, kita bilang ya aku berlutut Tuhan, nangis-nangis darah. Kalau kamu tidak ekaristi, kamu nggak akan diampuni. Dosamu tetap ada padamu. Sebab segala sesuatu disucikan dengan darah, tanpa penumpahan darah, tanpa kurban, tanpa perjamuan kudus, tidak ada pengampunan. Nggak akan diampuni. Itu kata Tuhan Yesus, bukan kata saya. Ya kayak yang aku sering bilang ya, aku minum, tapi ngomong doang, tetapi tidak ambil air dan memasukkannya ke mulut, minum nggak? Itu bukan kebenaran. Seperti itu. Jadi benar-benar bukan tulisan saja, tetapi dengan perbuatan. Gitu. Nah, Bunda Nai, kalau memang udah sakit-sakitan, nggak apa-apa, nanti datang diantar sama saudaranya, dilayani kok, karena ada istrinya Romo. Aku maaf ya, ini aku juga sering ya, beberapa kali ya ada umat yang susah untuk ini perjamuan kudus, ya kita bantu angkat dia untuk duduk gitu, atau untuk berdiri ketika menerima ekaristi, dan itu memang tugas kita semua. Saya masih bisa berdiri, bisa jalan, bisa. Tapi kalau itu sholatnya kayak Agatha itu kan pakai jongkok-jongkok. Nah itu yang enggak bisa itu. Kalau udah jongkok enggak apa-apa kan bisa ruku gitu. Enggak apa-apa, dan itu bersama-sama. Dan yang penting itu sebenarnya ya Bunda Naina, itu adalah perjamuan kudusnya. Yang paling penting itu adalah sakramennya. Makanya di dalam Alkitab dikatakan kita itu ibadah itu adalah sakramen. Yang penting itu adalah baptisannya, krismanya, perjamuan kudusnya, sakramen penyembuhannya, keimamatan, sakramen perkawinan. Itu semua. Nggak ada, yang lebih penting itu nggak ada kecuali itu. Karena kita itu memang harus hidup dalam sakramen. Hidup dalam misteri Allah. Karena Allah adalah misteri kan gitu. Jadi kalau kita tidak hidup dalam misteri Allah, kita hanya hidup secara duniawi saja, itu tidak selamat. Nah kalau enggak duniawi, gimana tuh? Enggak duniawi, tapi memang gerejanya, misalnya ya sakramen itu perjamuan kudus itu kan sebulan sekali gitu. Tapi kan saya baik aja dalam pengertian berusaha untuk hidup baik gitu. Itu tetap nggak berlaku ya. Enggak, orang Buddha itu lebih baik dari Kristen bahkan. Pernah lihat kan? Loh itu apakah bisa dikatakan mereka diselamatkan karena kebaikan? Nggak ada. Di Efesus juga dikatakan, Efesus 2 ayat 8 sampai 10 kan, bahwa perbuatan baik kita itu tidak menyelamatkan kita. Iya betul. Iya. Jadi gini, maksudnya adalah kita diselamatkan karena Kristus, dan setelah kita diselamatkan karena Kristus kita berbuat baik. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu kebaikan di dalam Kristus. Kalau kebaikan di luar Kristus itu bukan kebaikan yang sejati. Itu bukan sang kebenaran itu. Apa bedanya kita? Berarti kita nggak perlu beragama kan? Ujung-ujungnya jadinya Yesus nggak berguna gitu kan? Betul kan? Ya nanti direnungkan dulu. Soalnya saya kadang-kadang menganggap bahwa hubungan kita dengan Tuhan baik atau tidak, hubungan bagaimana roh kita gitu itu ya antara saya dan Tuhan gitu loh. Bahkan saya itu memang gini loh, saya itu ke gereja Pantekosta itu ya, dulu sidang jemaat Allah, terus Pantekosta, karena lebih dekat aja. Jadi saya itu nggak terlalu ini gereja itu loh Agatha selama ini. Saya baru ngerti yang seperti ini kan sekarang ini. Dulu nggak pernah ngerti. Dulu saya malah GJJ, gereja jalan-jalan. Kadang-kadang di Katolik, kadang di mana gitu. Nah, persoalannya gini loh Agatha, kadang-kadang ada ketidakpercayaan juga kepada Pak Pendeta itu loh. Terus terang, misalnya kita
Tapi memang itu salah saya sih. Kan Yesus sendiri bilang kita dengarkan ajarannya, tapi jangan ikuti orangnya, kelakuannya gitulah ya. Tapi kadang-kadang itu kelakuan mereka itu ke bapak-bapak itu membuat kita dibaptis dia juga sama aja, orang dia juga kayak gitu-gitu loh, Agatha. Iya, paham. Gimana itu? Oke. Nggak boleh ya? Iya, itu memang tidak dibenarkan karena gini. Kita makanya ya sebagai seorang imam atau gembala, dia memang harus menunjukkan hidupnya, perilakunya itu di dalam Kristus supaya orang menjadi percaya kepada Kristus. Ya memang benar kalau ada orang yang menyampaikan firman sepertinya benar tetapi perlakuannya pun tidak sesuai dengan pernyataannya, itulah yang membuat kita ragu kepada Kristus. Tidak salah, Bunda Nainai beranggapan demikian. Namun di dalam Alkitab kita butuh imam itu hanya untuk apa? Tahbisannya, gitu loh. Sebagaimana dia pun berbuat tidak baik di hadapan Tuhan dan di hadapan kita, kan kita tidak boleh menjadi hakim atas dia. Tetapi kita butuh dia itu sebagai pengantara kita. Keimamannya lah yang kita butuhkan. Jadi memang di dalam Alkitab Tuhan Yesus tuh harus membuat seorang imam itu ya sesuai dengan pelaku firman, karena ada ganjaran yang lebih besar bagi imam yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Apa? Dia dihukum lebih banyak. Tapi Dan dia tetap dipercaya sebagai perantara ya. Artinya kita tetap harus. Iya, betul. Tapi ini pendeta bukan imam, betul Kak Teana. Ya, jadi ini saya bicara tentang imam ajaran Kristen gitu. Karena memang tidak ada jabatan pendeta. Di dalam Alkitab itu tidak ada jabatan pendeta. Yang adanya adalah episkopos, presbiteros, dan diakonos. Nah gitu. Ya ada begitu banyak contoh imam atau apa ya kita bilang klerus ya dalam bahasa ininya, jabatan-jabatan di gereja. Memang ada begitu banyak klerus yang dia hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi pasti ada pertobatan di dalam dirinya. Itu tidak mungkin tidak. Makanya penting sekali krisma tadi. Krisma tadi itu adalah benar-benar kita itu menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang menginsapkan kita. Kalau kita memang sudah benar menerima Roh Kudus, mustahil orang hidup dalam dosa. Kalau memang dia benar-benar menerima Roh Kudus, dimateraikan dengan Roh Kudus yang benar yang dijanjikan Tuhan Yesus itu. Dan kalau dia memang tidak menerima Roh Kudus yang benar, ya dia akan hidup dalam dosa. Itu. Jadi mengidentifikasi seseorang menerima Roh Kudus itu adalah dia hidup benar. Kalau dia masih tidak hidup benar, jangan-jangan roh setan yang dia terima. Karena roh iblis itu juga bisa menyamar. Gitu. Iya, oke. Terakhir ya Agatha. Boleh. Nanti saya pikir-pikirkan. Terakhir ini menegaskan aja. Jadi seandainya pendeta atau katakanlah imam gitu ya, di tempat saya kan pendeta. Pendetanya itu bagi kita gitu ya. Wah ini pendetanya nggak bener nih gitu ya misalnya. Itu di dalam Tuhan dia tetap dilayakkan untuk mengkrisma kita ini, untuk menjadi perantara kita sama Yesus, itu tetap diterima. Iya enggak? Atau saya harus cari pendeta lain yang kira-kira pasti ini diterima sama Tuhan, atau ya enggak apa-apa, siapapun. Oke, jadi pendeta itu memang bukan imam. Imam yang tertahbis itu hanya sampai kepada para rasul. Makanya kan Tuhan Yesus ngasih kunci kan sama rasul. Nah, rasul itu dia memiliki otoritas untuk mengkrisma. Diakon aja nggak bisa. Nah, nanti dia juga akan mengangkat penerusnya, anak rohaninya. Nah, anaknya ini terus sampai kepada imam kita. Jadi pastikan dulu pendeta ini tahbisannya sampai kepada para rasul, salah satu para rasul. Karena kan semua bangsa ini dijadikan murid Yesus melalui rasul. Iya kan? Itu kan perintah Yesus dan itu tidak bisa diganti. Harus melalui para rasul ini. Ya, ada 83 rasul. Bukan hanya 12 saja kan? Nah, itu. Jadi pastikan dulu
imamnya ini atau pendetanya ini ya sampai ajarannya atau tahbisan sampai ke para rasul. Kalau dia tidak sampai kepada para rasul, ya dia tidak punya kuasa untuk mengkrisma. Dan roh yang dia terima pun itu bukan roh dari Tuhan Yesus. Itu. Dan kalaupun nanti dalam kasusnya ibu itu, apakah walaupun dia berbuat jahat, apakah krismanya atau tahbisannya itu sampai kepada kita? Sampai, asal dia tahbisannya sampai kepada para rasul. Meskipun dia rusak ya, perbuatannya itu tidak benar di hadapan Tuhan, tetapi yang kita pandang itu adalah keimamannya. Masalah dosa dia yaitu biar dia yang mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Imam itu seperti itu. Dan biasanya gini, kalau imam itu tidak benar, biasanya dicopot sama sama metropolitannya atau episkop yang di atasnya. Kalau dia tidak bertindak benar. Contoh kayak ada kasus entah dia bulca gitu kan sama bocil atau apa gitu kan. Itu biasanya langsung dicopot, langsung dikutuk. Nggak bisa nggak, karena ada yang namanya hukum kanon. Itu. Jadi kalau ada presbiter yang melanggar hukum kanon, dia harus dilepas. Dia harus dikeluarkan. Dikutuk. Sampai dia bertobat, diekskomunikasi biasanya berapa tahun, sampai dia bertobat baru boleh kembali. Karena di dalam Alkitab juga dikatakan seperti itu. 1 Korintus 5 ya, dasar-dasarnya. Kalau ada orang yang berbuat zina, tidur sama anaknya, terus dia itu harus dihakimi. Dan kalau dia masih tetap berkeras dan tidak mau bertobat, keluarkan. Karena tubuh Kristus itu harus kudus. Nggak bisa nggak kudus. Seperti itu. Ya, baiklah. Selamat makan Agatha, Tuhan memberkati. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Bunda Naina. Iya. Tuhan Tapi saya berkati sehat selalu. berdoa. Iya, Ya, sehat selalu Tuhan Bunda. juga berkati. Ya. Gitu ya. Kak Agatha katanya mau nikah sama Edis, aku udah punya suami. Gitu ya. Jadi ini saya hanya mengajarkan apa yang diajarkan Alkitab, apa yang diajarkan para rasul. Ya, saya tidak menerima ajaran yang tidak sampai kepada para rasul. Jadi, mohon maaf kalau ada teman-teman yang tersinggung atau ada yang merasa tidak sesuai dengan perkataan saya, tetapi saya hanya berusaha untuk itu. Itu karena kemurnian ajaran Kristus itu harus kita pertahankan. Oleh sebab apa? Diperintahkan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, berpegang teguhlah kamu pada ajaran yang kamu terima dari kami. Kamu terima. Jadi saya tidak membuat ajaran baru. Tetapi ajaran yang memang sudah saya terima, itulah yang saya teruskan. Seperti itu. Ya, kalian boleh cek sanadnya Bang 123 Paren. Itu. Jadi kamu dibaptis pun, udah tadi seperti yang saya jelaskan, kamu dibaptis pun, yang membaptis itu harus punya otoritas. Karena gini loh, tidak mungkin kamu melakukan sesuatu kalau dia tidak diperintahkan gitu. Kayak gini ya, ada suatu sekolah, kepala sekolahnya dipecat. Yang bisa memecat kepala sekolah itu pasti yang di atasnya. Apa? Menteri pendidikan atau apa gitulah ya. Apa namanya itu ya, dinas apa gitu, yang di atasnya. Jadi nggak bisa ya, sama kayak kita gitu kan, masuk ke dalam suatu sekolah gitu kan, masuk kepada suatu sekolah. Loh, kita nggak bisa masuk aja kalau tidak melalui organisasi ini. Jadi benar-benar terstruktur dan sistematis. Jadi ada aturannya. Nggak bisa semua orang mengajar. Contoh, kita masuk satu sekolah. Bisa nggak tiba-tiba entah dari mana jadi guru ngajarin kita? Nggak bisa. Makanya ajaran itu dari dulu sampai sekarang itu harus satu. Ajaran yang saya terima ini karena diteruskan oleh para rasul kepada anak-anaknya, cucu-cucunya sampai ke kita. Begitu. Ya kan? Nggak mungkin yang namanya keluarga. Ingat ya, dalam Alkitab dikatakan kita ini adalah satu keluarga. Yang namanya keluarga itu kalau di luar daripada silsilah, itu kan nggak bisa disebut satu keluarga. Gitu. Sama dengan ideologi, teologi bukan ideologi. Memang Tuhan Yesus itu ajarannya seperti itu, aturannya itu sama seperti itu. Aturannya kan dari dulu, hanya imam yang bisa memberikan baptisan, yang bisa memberikan sakramen. Nah, ini yang mau saya jelaskan ya, kenapa kita harus hidup dalam sakramen?
Ya, Allah itu adalah misteri. Itu ada di dalam Alkitab. Dia adalah rahasia, rahasia kerajaan Allah. Kalau Allah yang adalah misteri, maka kita juga harus hidup dalam misteri itu. Makanya kenapa saya katakan tadi, kita harus hidup dalam sakramen, hidup dalam misterion itu. Ya, hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh mata kita, seperti kayak perjamuan kudus, roti dan anggur, ya itu cuma roti, itu cuma anggur. Tetapi secara misteri Allah, itu adalah darah dan tubuh Kristus. Saya percaya perkataan Yesus. Itu tidak sebagai simbol, tidak sebagai lambang, atau tidak sebagai suatu peringatan saja. Tetapi memang menghadirkan kembali. Gitu. Ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan pada paham. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.